Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 Manajemen Keuangan tentang analisis laporan keuangan yang beranggotakan Mezura Septianur Iman, Muhammad Rizal Susanto, Novia Naninda Rismawati, Kiki Khairul Ihsan, dan Rizky Aniska Dwi Sulistiana. Yang pertama, pengenalan laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum merujuk pada seperangkat laporan perusahaan atas kinerja operasional, posisi keuangan, perubahan modal pemilik, laporan atas arus kas, dan penjelasan tambahan atas laporan keuangan suatu periode tertentu berkaitan dengan aktivitas perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan merupakan bentuk tanggung jawab manajemen kepada pemilik perusahaan atas sumber daya ekonomi yang dipercayakan kepadanya untuk dikelola. Sumber daya ekonomi tersebut dikelola perusahaan dalam berbagai aktivitas yang kemudian dilaporkan dalam 3 kategori utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. A. Laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi merupakan laporan perusahaan atas kinerja operasi perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini terdiri atas 1. Pendapatan dan beban dari aktivitas utama perusahaan atau core business activity. Di antaranya ada pendapatan dari aktivitas utama perusahaan, biaya pokok atas pendapatan, beban penjualan, dan beban umum dan administrasi. 2. Pendapatan dan beban lainnya yang bukan merupakan aktivitas utama perusahaan, di antaranya keuntungan atau rugi dari penjualan aktiva tetap perusahaan. B. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position. Laporan posisi keuangan merupakan laporan atas posisi atau kondisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini terdiri atas 3 kategori utama, yaitu aset, kewajiban, dan modal pemilik. C. Laporan perubahan modal pemilik atau Statement of Ownership Equity. Laporan perubahan modal pemilik merupakan laporan perusahaan atas perubahan modal selama periode tertentu. Item laporan dan penyajiannya tergantung dari bentuk kepemilikan perusahaan. Do. Laporan arus kas atau cash flow statement. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan dipisahkan menjadi aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. E. Catatan laporan keuangan atau Notes to the Financial Statement. Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian integral dari laporan keuangan yang memuat penjelasan lengkap atas angka-angka yang tertera pada laporan keuangan. 2. Rasio-rasio posisi keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses pengamatan indeks yang berhubungan dengan transaksi dalam akuntansi pada laporan keuangan seperti neraca keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. Budi Raharjo dalam buku Keuangan dan Akuntansi 2007 mengelompokkan rasio keuangan perusahaan menjadi 5. Likuiditas atau liquidity ratio. Pengertian rasio keuangan likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Dalam rasio likuiditas, analisis dapat dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut. A. Rasio lancar atau current ratio adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. B. Rasio cepat atau quick ratio atau acid test ratio adalah yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. C. Cash ratio membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Kas yang dimaksud adalah
uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas atau nircash adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. 2. Rasio aktivitas atau activity ratio. Tujuan dari analisis rasio keuangan ini adalah untuk melihat pada beberapa aset kemudian menentukan beberapa tingkat aktivitas aktiva tersebut pada tingkat kegiatan tertentu. Aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu akan mengakibatkan semakin besarnya dana kelebihan yang tertanam pada aktiva tersebut. 1. Perputaran piutang merupakan cara mengukur berapa kali secara rata-rata piutang yang dikumpulkan dalam 1 tahun. Rasio ini mengukur kualitas piutang dan efisiensi perusahaan dalam pengumpulan piutang dan kebijakan kreditnya. Pengertian rasio keuangan ini adalah untuk mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif pengelolaan piutangnya. 2. Perputaran persediaan menggambarkan likuiditas perusahaan, yaitu dengan cara mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola dan menjual persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur efektivitas pengelolaan persediaan. Semakin tinggi tingkat perputarannya, semakin efektif pengelolaan persediaannya. 3. Perputaran aktiva tetap merupakan cara mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan berdasarkan aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Rasio ini memperlihatkan sejauh mana efektivitas perusahaan menggunakan aktiva tetapnya. Semakin tinggi rasio ini, berarti semakin efektif proporsi aktiva tetap tersebut. 4. Perputaran total aktiva merupakan rasio yang menghitung efektivitas penggunaan total aktiva. Rasio yang tinggi biasanya menunjukkan manajemen yang baik. Sebaliknya, rasio yang rendah harus membuat manajemen mengevaluasi strategi pemasarannya dan pengeluaran investasi atau modalnya. 3. Rasio solvabilitas atau solvability ratio. Pengertian. Tujuan dari analisis rasio keuangan solvabilitas ini adalah menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Rasio keuangan yang digunakan adalah 1. Rasio utang terhadap aktiva atau total debt to asset ratio adalah mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Proporsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. 2. Rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, semakin aman. 4. Rasio profitabilitas atau rentabilitas atau profitability ratio. Pengertian. Tujuan dari analisis rasio keuangan profitabilitas ini adalah menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan atau keuntungan dibanding penjualan atau aktiva. Analisis ini dapat dilakukan dengan menggunakan rasio profitabilitas sebagai berikut. 1. Margin laba kotor atau gross profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. 2. Margin laba operasi atau operating profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan bank, atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. 3. Margin laba bersih atau net profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak,
4. Return on Investment atau ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau IAT. 5. Rentabilitas ekonomis atau Return on Asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini mengukur tingkat keuntungan atau EBIT dari aktiva yang digunakan. Semakin besar rasionya, semakin baik. 5. Rasio investasi atau investment ratio. Pengertian rasio investasi adalah merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau imbalan kepada para pemberi dana, khususnya investor yang ada di pasar modal dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dari analisis rasio keuangan tersebut memiliki nilai manfaat bagi para investor sesuai fungsi laporan keuangan bagi investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. 3. Cara analisis laporan keuangan. Dalam analisa laporan keuangan ada dua cara, yaitu analisa perbandingan dan analisa common size. 1. Analisa perbandingan laporan keuangan. Dengan memperbandingkan neraca untuk 2 tanggal atau lebih, yang akan dapat diketahui perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan-perubahan ini penting untuk diketahui sebab akan menunjukkan sampai seberapa jauh perkembangan keadaan keuangan perusahaan, di mana perubahan-perubahan di dalam neraca dalam suatu periode mungkin disebabkan karena a. Laba atau rugi yang bersifat operasional maupun yang insidentil, b. Diperolehnya aktiva baru maupun adanya perubahan bentuk aktiva, c. Timbulnya atau lunasnya hutang maupun adanya perubahan bentuk hutang yang satu ke bentuk hutang yang lain, d. Pengeluaran atau pembayaran atau penarikan kembali modal saham. Apabila laporan keuangan dianalisa dengan membandingkan dari laporan-laporan selama beberapa periode, maka dinamakan analisa horizontal atau analisa dinamis. Sedangkan apabila laporan keuangan yang dianalisa hanya meliputi satu periode saja, maka disebut analisa vertikal atau analisa statis. Dalam melakukan analisa dinamis, diperoleh hasil analisa yang lebih memuaskan, karena dengan laporan keuangan yang diperbandingkan selama beberapa periode akan diketahui dan tendensi perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Dalam metode analisa perbandingan ini dapat ditunjukkan dalam 1. Data absolut atau jumlah-jumlah dalam rupiah, 2. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, 3. Kenaikan atau penurunan dalam jumlah persentase, 4. Perbandingan yang dinyatakan dalam rasio, 5. Dinyatakan dalam persentase total. 2. Analisis common size. Analisis common size dilakukan dengan cara membandingkan persentase antara satu pos dengan pos lainnya, dan angkanya ditujukan dalam persen. Penggunaan analisa common size pada neraca ditentukan satu pos sebagai standar 100%, lalu pos lainnya dibandingkan terhadap pos standar tersebut. Neraca yang sudah dilakukan analisa common size akan tampak dua hal, antara lain 1. Distribusi aktiva dan pasiva, 2. Kontribusi tiap pos terhadap aktiva dan pasiva. Beberapa hal penting yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa lebih lanjut antara lain 1. Kontribusi dari tiap pos terhadap total aktiva atau pasiva menunjukkan tingkat kepentingan untuk analisa lebih lanjut. 2. Membandingkan hasil analisa tersebut dengan karakteristik industri yang bersangkutan. 4. Masalah-masalah dalam analisis laporan keuangan meliputi 1. Keliru memperhitungkan persediaan barang. Persediaan dalam perusahaan dagang merupakan aset yang penting. Tentunya, perusahaan akan melakukan perhitungan secara fisik untuk menyesuaikan dengan laporan persediaan yang telah dibuat sebelumnya. Bisa saja karena salah memperhitungkan membuat persediaan di akhir periode terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Hal ini nanti akan berdampak pada neraca yang ada dalam laporan keuangan. 2. Kesalahan pencatatan.
Kesalahan pencatatan bisa saja terjadi sehingga nominal untuk akun yang digunakan tidak sesuai. Misalnya saja saat penjual tunai keliru membukukannya sebagai penjualan kredit. Hal ini berdampak pada hutang bertambah dan kelebihan kas saat dilakukan kas opnam. 3. Tidak menghitung harga pokok penjualan dengan teliti. Dalam menentukan harga pokok penjualan, dalam perusahaan harus memperhitungkan 3 hal yakni persediaan, pembelian bersih, dan retur. Mungkin saja lupa untuk memasukkan biaya angkut dan retur untuk menghitung harga pokok penjualan tersebut. Akhirnya, harga pokok penjualan yang ditampilkan tidak lagi akurat. 4. Tidak bisa membedakan akuntansi berbasis akrual dan kas. Pencatatan akuntansi untuk penerimaan dan pengeluaran kas terbagi atas 2 metode, yakni akrual dan kas basis. Ada perbedaan saat pencatatan kas menggunakan 2 metode ini. Misalnya saja, untuk metode kas basis biaya dicatat saat mengeluarkan uang, sedangkan akrual basis pencatatan dilakukan saat biaya tersebut digunakan. 5. Laporan usia piutang usaha yang buruk. Bagi perusahaan dagang, tentu sering mendapati perusahaan penjualan secara kredit. Dalam penjualan kredit, sangat perlu untuk memperhitungkan usia piutang usaha. Jangan sampai hanya sibuk menjual secara kredit, namun lupa menagih piutang. Bisa-bisa perusahaan kekurangan kas untuk biaya operasionalnya jika piutang tidak segera ditagih. 6. Kesalahan penulisan desimal. Bisa saja kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan dagang karena keliru dalam menulis desimal. Bisa saja harusnya menulis Rp10.000 namun ditulis Rp1.000. Kesalahan ini bisa berakibat pada nominal dalam laporan keuangan tak sesuai dengan kenyataan yang ada. Informasi yang ditampilkan dalam laporan tersebut menjadi tidak akurat. 7. Tidak memperhitungkan biaya angkut. Mungkin laporan keuangan keliru karena lupa untuk memperhitungkan biaya angkut. Biaya angkut ini bisa timbul saat membeli barang maupun menjual barang ke konsumen. Ada biaya barang angkut yang ditanggung oleh pihak pembeli, namun ada pula yang ditanggung oleh pihak penjual. Untuk itu, sebelum membeli, pastikan dahulu ketentuan biaya angkutnya agar tidak salah dalam memperhitungkan harga pokok penjualan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.